Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang tidak berpihak sedang melaju begitu cepat. Risau hati, jangan kau lihat ke belakang. Pandanglah hidupmu ke depan. Di dalam diri ini, tekadkan janji untuk ingatkan satu jalan menuju ketakwaan yang selalu penuh dengan harapan, agar selalu terucap nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama Nabimu Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan penuh hasrat, semoga rasa ini jangan pernah berhenti dan berakhir sampai kapanpun. Genggam erat hati ini, raih juga tangan ini, wahai sang muara terkasih. Adrikna, 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 wa agisna, agisna, agisna ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan syukran lillah. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala nikmatillah, dengan nikmat yang Allah telah turunkan kepada kita semua. Karena Allah lah yang berhak kita sembah, karena Allah lah yang berhak kita tuju, karena Allah lah segala sesuatu bergerak di alam dunia dengan semua kehendak Allah. Tak ada yang bergerak kalau semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita pada malam hari ini yang Allah Subhanahu telah mengizinkan, menggerakkan tubuh batin kita, akal pikiran kita, lisan kita, pendengaran kita, kaki kita, tangan kita, untuk menyebut nama yang Sang Maha Penggerak. Dengan izinnya Allah menginginkan kita menyebut nama Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan namanya lah dunia, planet-planet, bintang-bintang, tiang-tiang, segala sesuatu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi mampu mendiam dan abadi menganggah daripada tiang-tiang langit dan menenangkan keadaan di bumi. Begitupun kita kepada halnya manusia, tidak akan pernah tenang, tidak pernah kita akan nyaman, tidak pernah kita akan merasa apa-apa kegelisahan itu mampu tetap kecuali menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kita sebut-sebut nama Nabi Muhammad sebagai bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, kalau Allahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akraman aliman wa akramani, wa man akramani wa akramallah, wa akramallah lahu fil jannah. Seseorang yang memuliakan jalur-jalur nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang apa? Bahwa dia telah memuliakan dan mengagungkan aku. Dan sedang siapa orang yang mengagungkan aku, sama dengan mengagungkan zatnya Allah yang maha menciptakan alam semesta. Dan barang siapa yang mengagungkan nama Nabi, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita di tempat ini sudah masuk 2 kali ya, jadi alhamdulillah 2 kali. Ingat tiba-tiba perkataan Imam Sayyidil Walid, guru kita Al-Bakhrul Fahamah Al-Habib Abdurrahman Ibni Ahmad Ibni Abdul Qadir Ibni Umar As-Segaf. Beliau mengatakan
bahwasannya di satu tempat ketika dibacakan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Syimtul Durar, 4 kali Allah akan turunkan rahmatnya dalam atas bumi dari langit, dan Allah akan membuat penjagaan dari bawah bumi, dari dalam-dalamnya bumi, untuk rumah, untuk tempat tersebut aja nih. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ada 2 lagi tuh. Kalau tempat harus sempurna tuh baca maulid, Allah turunin rahmat, barokah, taufik, hidayah di tempat tersebut. Allah keluarin tuh semua penjagaan-penjagaan dalam bumi sampai yaumil qiyamah. Itu kata guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Nah, apa yang merusaknya? Jadi kalau udah turun rahmat, ada juga yang rusak. Apa itu rusak? Kata Walid apa? Selagi tempat tersebut nggak dijadikan tempat perjudian, Allah masih jaga ila yaumil qiyamah. Selagi tempat tersebut nggak ada terjadi pemabukan, yang minuman keras dan mabuk ataupun narkoba, masih jaga itu tempat ila yaumil qiyamah. Selagi tempat tersebut tidak ada perzinahan, Allah jaga ila yaumil qiyamah. Selagi tempat tersebut tidak ada permusuhan, hasud di dalam tempat tersebut, yang dikisahkan dari Nabi Allah Musa alaihissalam, salah satu muridnya dibuang dari kelompoknya karena Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah bahwa ada muridnya yang suka menghasut sehingga bisa membuat sahabatnya berkelahi. Itulah juga salah satu sebab tempat tersebut diangkat barokahnya dan mustajab doanya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merusak keberkahan kita juga manusia. Kalau udah bagus di tempat, Allah Subhanahu wa taala turunkan semua rahmatnya, tinggal kita jaga seperti kita menjaga iman. Ketika mendapatkan iman itu adalah anugerah dari Allah, ketika juga mendapatkan keislaman juga anugerah dari Allah, dan didapatkan ihsan juga anugerah dari Allah. Tapi bagaimana kita menjaga iman, Islam dan ihsan kita sampai akhir ujung nafas dan waktu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga apa-apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Juga teringat perkataan Imam Ma'arif Billah Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Syekh Jalaluddin As-Sayuti itu pengarang tafsir Jalalain ya, pengarang tafsir Jalalain, mentafsirkan semua ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tapi ada yang luar biasanya yang nggak ketahuin banyak orang, yaitu beliau juga menafsirkan Al-Quran bernamakan tafsir Khawi. Ada yang bisa baca? Iya. Pondok aja ya. Tafsir Khawi. Apa itu tafsir Khawi? Isinya menulis daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan rahasia-rahasia ayat Al-Quran yang membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Yang paling tingginya innallaha malaikatahu, sesuai dengan apa yang kita baca tadi itu. Alam nasrah inna fatahna laka fathan mubina. Terus alam nasrah laka sadrak, itu juga dibelah itu tafsirnya huruf per huruf, sehingga tafsir Qawi menghasilkan daripada cintanya seorang Syekh Jalaluddin Ar-Rumi menafsirkan ayat Al-Quran bahwa Allah telah membuat maulid di dalam Al-Quran. Baru tuh keberkahan maulid kita ngerti dari ayat-ayat suci di tafsir Qawi. Jadi Allah sendiri udah bikin maulid di dalam Al-Quran, cuman bagi orang-orang yang mengerti sandi-sandi ayat suci Al-Quran. Di situ juga menerangkan luar biasa. Barang siapa setempat dibacakan Maulidin Nabi SAW, Allah turunkan berjuta-juta malaikat dari langit, dan Allah mengeluarkan malaikat-malaikat penduduk bumi untuk apa? Menaungi orang-orang yang hadir, sehingga Allah memintakan malaikat-malaikat memintakan kepada Allah, ya Allah jagalah hati-hati kita, ya Allah ampuni segala kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar mustajabnya doa-doa para malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita juga mendapatkan pandangan dari Allah,
pandangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tempat-tempat di mana kita membaca maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum baca ratibnya. Kalau ratibnya 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, belakang, Allah jaga. Hari itu, detik itu, ila yaumil qiyamah. Apalagi istiqomah baca ratib. Apalagi baca ratibnya benar-benar dengan khusyuk dan maulidnya khusyuk, bisa satu kampung, satu kota dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli. Saya pernah bilang ya, kalau nggak ada maulid, nggak ada sholawat, mungkin kita udah diacak-acak sama Allah. Udah banyak kelalaian kita atas perintah Allah. Sholat subuh di akhir waktu, sholat subuh di luar waktu. Berani-beraninya kita sebagai manusia meninggalkan sholat. Bahkan nggak tahu hukum qada juga. Enak banget ninggalin sholat. Anggapnya ninggalin sholat nggak harus dibayar, kewajiban itu. Harus kita bayar sholat walaupun bagaimanapun, walaupun merangkak sekalipun atau isyarat mata, tetap kewajiban buat kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah kita punya tariqah halawiyah wasadiliyah, menghasilkan sifat rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita nggak berani menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang perintah-perintah Allah. Maaf, saya pernah juga bahas ya, sekolah saja. Makanya Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir itu banyak tawaran untuk pondok madrasahnya bagaimana membuat ijazah sekolah. Kan banyak sekarang pondok ada sekolahan ya kan, untuk dapat ijazah tujuannya apa? Kerja. Tapi Sayyidul Walid tetap mempertahankan ilmu salaf, ilmunya para ulama al-awliya. Gak mau beliau bahkan Presiden Pak Harto pun sempat datang nawarin tanah berapa hektar tuh, dan tempat bangunannya dibangun madrasahnya supaya bisa nyambung ke kurikulum pemerintah. Tapi Sayyidul Walid nggak mau. Kenapa? Hal itu banyak ilmu surah yang ada bertebaran di alam dunia. Allah berikan ilmu surah, semua dikasih. Ya, maksud ilmu surah apa? Ilmu tentang teknologi, ilmu tentang matematik, semua yang macam-macam lah, ilmu politik, ilmu penjaraan, semua dikasih. Mau kita Islam ke, mau dia Nasrani ke, mau dia bajingan ke, mau dia soleh, Allah kasih semua. Yang nggak dikasih apa? Ilmu khauf, ilmu menyadarkan rasa takut kepada Allah. Ilmu raja, ilmu menghadirkan pengharapan tinggi kepada Allah. Ilmu wara, ilmu menghati-hatikan diri untuk berjalan di kehidupan alam dunia, untuk kita selalu terbimbing dengan ajaran agama. Dan ilmu mahabbah, menghasilkan cinta tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan berapa banyak orang, maaf ya, jangan sekolah biasa, lulus SMA kuliah banyak yang nggak sholat. Kadang-kadang orang yang lulus pondok juga nggak sholat. Berarti di pondok itu nggak menghasilkan ilmu khauf kepada Allah. Ya kan? Belajar sama kiai ya, ke pondok berapa tahun, 7 tahun, keluar pondok juga nggak sholat. Belum yang lain-lain. Beneran deh. Kadang-kadang ilmu sedikit yang punya menghasil khauf. Ceritanya Habib lagi deh ingetnya. Ya Allah, ini keberkahannya ada Isar ya. Wah, ilmu 13 tahun kan nggak sholat kan, nggak dapat ilmu khauf. Pinter bisa, baca kitab bisa, tapi khauf nggak didapetin. Itu cuma ada dari dadanya seorang guru, seorang aulia, bukan dengan catatan apa yang tertulis, tapi dadanya Nabi sambung menyambung sampai ke kita punya guru, sehingga transfer itu sifat-sifat dan rasa tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Baru kita dapat apa yang dibilang khauf, roja, mahabbah, wara, khusyuk, ikhlas. Itu nggak ada di tulisan. Kita tahu artinya, tapi nggak punya rasanya. Alhamdulillah, Sayyidul Walid selalu menekankan kepada para murid-muridnya, termasuk kita,
untuk selalu menjaga ajaran salaf, ajaran para aulia Allah, sehingga memang betul nggak ada satupun murid Walid yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pantulannya mantul ke Habib, ya, mantul anak, mantulin ke Isam. Padahal Isam seorang apa ngomong di pabrik ngetuk tentang sebuah rasa, tapi mampu membawa orang-orang kamasa. Segitu doang Allah kasih, sedikit tapi mampu berpengaruh banyak buat kita. Semoga kita punya rasa tersebut. Itu yang mahal, yang sulit kita kaji untuk di zaman ini. Dan ilmu roja itu juga yang mahal, apalagi kita mampu meneteskan air mata untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ingat, sholat begitu-begitu aja, zikir begitu-begitu aja, bener nggak? Sholat ya begitu-begitu aja, nggak ada gitu ekspresi sholat, wah gimana, nggak ada. Sholat ya dari dulu diturunkan perintah wajibnya ila yaumil qiyamah nggak akan pernah berubah gerakan dan jumlah rakaatnya dalam sholat wajib. Yang membedakan apa? Hal di dalam dirinya, rasa di dalam dirinya, sehingga sholat kita mempunyai derajat tinggi, nilai tinggi di hadapan Allah. Itu yang harus dicari, dan itu nggak bisa dibayar dengan uang miliaran triliunan. Rasa yang mampu menekan diri kita untuk mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menekan diri kita untuk membuka portal gerbang untuk bertemu jumpa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, semoga apa-apa yang kami lakukan ini Engkau terima ya Allah. Ya Allah, semoga apa-apa yang kami pedantungkan Engkau dengar ya Allah. Niat kami, hajat kami, maksud kami fiddin dalam agama dunia wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang takut kepadamu ya Allah, melaksanakan apa-apa ketakutan untukmu ya Allah. Bukan takut dalam waswas, takut dalam mahabbah, takut dalam roja, takut dalam khauf, dan pengharapan penuh mengharapkan cinta kepadamu ya Allah, melalui gerbang Nabi Muhammad SAW, melalui pintu kita guru Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segar. Rabbi fantana bi barakatih wa dinal husna bi hurmatih wa minna fi tariqatihim wa mu'afatin ilal fidani ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati di asma'ikal husna tajudu bitawbatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa ta'udhuruni fi kulli halin wa lam hadin tunajji min hawli yawmil qiyamati wa bil Mustafa Rasul tashrahu li sadri runi amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu
أكرم بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخاتم حلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي Dan yang terpenting, apa yang kita perbuat, semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Karena saat ridho itu harus diharapkan kepada kita setiap hamba yang Allah ciptakan di muka bumi. As-saat ridho, kita nggak pernah tahu itu kapan Allah turunkan. Tahu masa kecil kita, tahu masa remaja kita, tahu masa kita sekarang, entah bakal kita dapatkan atau tidak, tapi kita meminta kepada Allah as-sa'atur ridha, saatnya ridho itu turun kepada kita. Kalau Allah udah turunkan ridho itu kepada kita, mampu menyelamatkan kita di akhir hidup kita hingga yaumul qiyamah, persidangannya Allah di mizannya Allah, dan akan memberatkan tabungan kebaikan kita, dan kita masuk dalam gerbong-gerbongnya para wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah, dan kita mampu memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan perkumpulan yang kecil semacam ini, atau yang walaupun kemarin 1000-2000 itu kecil, karena umat Nabi, umat manusia itu triliunan, dan semua mengharap syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Triliunan manusia dan triliunan daripada bangsa jin, semua yang ada, apa yang Allah ciptakan, meminta syafaat kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang artinya kita coba kalau nggak berjuang dari silakarang? Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga tiap detik kita mampu mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Imam Al-Arif Billah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, satu detik kita melupakan Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik beliau memilih mati. Coba, begitu perkataan aulia. Satu detik kita lupa kepada Allah, kepada Nabi, kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, lebih baik beliau memilih mati dalam kehidupan ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan walaupun kita tidak seperti beliau, tapi semakin umur bertambah, hal kita bertambah, segala sesuatunya bertambah, kenikmatan bertambah, kekhusyuan juga, pemikiran kita dengan segala lisan kita, hati kita, perbuatan kita bertambah khusyuk kepada Allah dan bertambah mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhirul kalam, segala sesuatu mohon dimaafkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Ibnu nih, biar lanjutin lagi nih. Kita lagi penuh nih mahabbahnya. Ya, sini nih, berdiri dah, nggak apa-apa. Ya, biar lanjut ilmunya 2 jam. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'a ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika man dalla wa hadana. Amma ba'du, siyadatus habaib syarafa ulama fudala wal hadirin wal hadirat ala isa la barakallahu. Saya hormati, yang saya muliakan, mohon maaf, beri maaf saya telat karena malam hari ini habis dari acara. Ada satu acara maulid di Tangerang. Entah kenapa, kalau memang batin dan hati sudah cinta sama seseorang dan sama sesuatu, rasanya udah ingin menggapai cinta tersebut.
Jujur, wallahi saya katakan demi Allah, majelis ini, majelis Ar-Ratib, kalau memang tidak ada sir, mungkin bisa jadi orang dari jauh, dari mana-mana nggak akan pernah datang ke sini. Tapi karena ada sir di dalamnya, karena ada rahasia, semua mengejar rahasia tersebut. Sallu ala Muhammad. Di dalam hati seseorang, di dalam batin dan jiwa seseorang, tiadalah seseorang menggapai cinta dan mendapatkan cinta tanpa terlebih dahulu dia berjuang untuk mencintai seseorang yang dicinta sama Yang Maha Cinta. Beliaulah Nabi besar Muhammad. Orang kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah dicintai oleh seluruh manusia dan tidak akan pernah dicintai siapapun. Tapi dengan berkahnya cinta kepada Sayyidina Muhammad, Allah perintahkan ahlus samawat wal ard untuk mencintai dirinya. Sampai Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Guru kita, murabbi, yang kita hormati, yang kita muliakan, beliau sudah terlebih dahulu menggapai cintanya Rasul. Beliau sudah terlebih dahulu menggapai ridhonya Rasul. Maka malam hari ini, mari sama-sama kita eratkan batin kita dengan beliau, ikatkan hubungan hati kita dengan beliau. Dengan perantara guru kita semua bisa meraih cintanya Rasulullah SAW. Karena jujur, kita hidup di dunia tiada arti tanpa mencintai Rasulullah. Tiada arti tanpa punya ikatan dengan Rasulullah. Justru dengan ikatan tersebutlah kita akan penuhi dengan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Diselamatkan dari hidup kita yang fana, diselamatkan daripada dunia ini yang celaka, yang penuh huru-hara, sampai nanti di hari kiamat kita semua bisa kumpul bersama baginda Rasulullah. Makanya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan berkahnya beliau-beliau yang ada di hadapan kita semua. Saya bisa mengenal lebih dalam siapa itu Rasulullah. Kita bisa mengenal lebih dalam sifat dan budi pekertinya luhur Rasulullah. Dengan keberkahan beliau-beliau semua, insya Allah kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, salam hormat saya kepada murabbi, salam hormat saya kepada Habib Samsul, Ustaz Hajizi, dan Sahibul Bait Haji Rahmat beserta keluarga. Mudah-mudahan kumpulnya kita bukan cuma di dunia, mudah-mudahan kumpulnya kita di dalam surga bersama Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa liqaulil hibbi fiha khayyama. Sampai dikatakan Habib Ali ketika masuk ke dalam surga enggak pengen apa-apa, enggak minta apa-apa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa terkecuali untuk bisa berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sebabnya surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beliaulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sungguh beruntung ketika kita bisa memandang wajah orang-orang yang seperti beliau-beliau ini. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali, bakhitsman qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung siapa orang yang bisa memandang wajahnya orang soleh atau yang bisa memandang wajahnya orang yang sudah memandang orang soleh. Terlebih lagi ketika kita bisa memandang wajah orang-orang yang sudah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Saya nggak panjang lebar di sini, saya cukup ngambil berkahnya di sini. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Saya dari Tangerang selesai acara Maulid jam 10 lebih sedikit, saya langsung jalan ke sini. Nggak ada 2 jam. Berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya Rasulullah. Dan karena saya cinta sama beliau-beliau semua, saya cinta sama kawan-kawan dari Ar-Ratib semua, saya ingin mengikatkan cinta saya dengan saudara-saudara saya di sini sampai nanti kita semua bersaudara dan berkeluarga di bawah naungan Nabi besar Muhammad. Maka peganglah majelis ini, istiqomahlah di majelis ini,
Apa yang kamu perjuangkan, insya Allah Allah tahu dan Rasulullah ridho sama kita semua. Sallu ala Muhammad. Insya Allah kita semua diberi keberkahan oleh Allah dan tidaklah kita bangkit dari tempat ini kecuali Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita, ampuni dosa kedua orang tua kita, perbaiki akhlak kita. Insya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala, jiwa dan pikiran kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah sebelum kita wafat kita bisa menjumpai hadrat Rasul baginda Nabi Muhammad. Berkahnya guru-guru kita dan berkahnya para ulama-ulama kita, insya Allah. Hada min fadli Rabbi, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli. Wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam
Malikal Qadir. Ya Allah ya Hanan ya Manan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghafar. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatih bil qabul, Fatih bil qabul, Fatih bil qabul. Tamami kulli syur ma'mun sallallahu alaihi rahim wa barakatuh fi din wa dunya wal akhirah. Dafiyatan li kulli syahri ya Allah. Jalibatan li khili khair ya Allah. Lana wa li ahbabina wa li walidina masyayikhina ma'ruf bi ma'amrimina ma tuqawwal huda wal afi wal maut ala dinil Islam. Wal maut ala dinil Islam. Wal maut ala dinil Islam. Wal iman wal ihsan. Bila mihnatil malamtihan ya ki sayyidi waladi annan wa li kulli niyah salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habibana Ali bin Muhammad bin Husain Hamzi wa Abud bin Dar Habib al-Bakar bin Muhammad bin Masagab Ruzik wa syekhina al-mujiz al-ma'ar billah murabbir ruh wal jismi aja ilallah sayyidina al-barakah sayyidil walid al-qutbi zaman al-habib al-bakhr al-bahama al-habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Zakab wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana tolongna bi annana tolongna wa annana asrafna ala asrafna fadlum alaina tauba tawsilu kulla hauba waskur lana rawrati wa amini rahati waghfir li walidina Rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabbah au jirati au subah wal muslimina ajma' amin Rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabi minna lil Mustafa Rasuli Aqwa bi kulli zuli lil Mustafa Rasuli Aqwa bi kulli zuli lil Mustafa Rasuli Aqwa bi kulli zuli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa ali wal ashabi adala tawsi sufi walhamdulillahi Allah walhamdulillahi bilbadi wa tanai Allahumma salli sallu ala Muhammad.
Iya.